Kemudian pada tanggal 24 Oktober tahun 1929, bursa saham Amerika mengalami crash atau yang sering kita dengar dengan istilah The Great Depression. Akibat dari kejadian ini, jutaan orang Jerman kehilangan pekerjaan mereka. Pengangguran, kelaparan, kemiskinan, dan tunawisma menjadi masalah yang sangat serius di Jerman pada awal tahun 1930-an. Pemerintah Jerman gagal mengatasi masalah yang disebabkan oleh depresi besar ini. Jerman pun terpecah secara politik, dan hal ini membuat pengesahan UU baru menjadi nyaris mustahil akibat tidak adanya ketidaksepakatan di parlemen Jerman. Banyak rakyat Jerman yang kehilangan kepercayaan mereka kepada kemampuan pemimpin mereka dalam memerintah. Kejadian ini memberikan kesempatan emas bagi politik Hitler. Nazi berjanji akan menumpaskan permasalahan ini, memperkuat ekonomi kembali, dan membuka kembali lapangan kerja. Kemudian Hitler dan para pengikutnya mengatur ulang partai sebagai gerakan massa yang fanatik dan memenangkan dukungan finansial dari para pemimpin bisnis yang ada di Jerman. Kemudian pada September 1930, Jerman mengadakan pemilu parlemen, yakni hampir setahun setelah depresi besar terjadi. Secara mengejutkan, Nazi memenangkan 18% suara, dan hal ini mengejutkan beberapa kalangan di Jerman, terutama mereka yang menyadari bahwa Nazi merupakan gerakan politik non-konvensional yang ekstrim. Adolf Hitler dan Nazi mendapatkan pengikutnya melalui janji-janji untuk menciptakan Jerman yang kuat. Nazi berjanji untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan membuat orang kembali bekerja, mengembalikan Jerman ke status kekuasaan besar Eropa dan bahkan dunia, mendapatkan kembali wilayah yang lepas dari pengakuan Jerman dalam Perang Dunia I, menciptakan pemerintahan Jerman yang otoriter dan kuat, dan menyatukan semua warga Jerman berdasarkan garis ras dan etnis. Nazi memainkan harapan, ketakutan, dan prasangka orang-orang. Mereka juga menyediakan kambing hitam. Kambing hitam di sini adalah para Yahudi dan komunis. Nazi pun semakin banyak mendapatkan pemilih pada awal 1930-an. Kemudian pada musim semi tahun 1932, Hitler mencalonkan diri sebagai presiden melawan Paul von Hindenburg. Tetapi bukan nasib Hitler untuk menjadi presiden. Paul von Hindenburg pun terpilih menjadi presiden mengalahkan Hitler. Meskipun Hitler kalah dalam pemilihan, hasil pemilihan menunjukkan bahwa partai Nazi telah tumbuh kuat dan populer. Karena Paul von Hindenburg terpilih menjadi presiden, akibatnya pemilihan baru harus diadakan untuk para anggota Reichstag. Kemudian dimulai pemilu parlemen lagi pada Juli 1932. Dan Nazi memenangkan 37,3% suara, lebih banyak daripada yang diterima oleh partai lain. Akibatnya menjadikan Nazi sebagai partai terbesar pada saat itu di Reichstag. Semua itu dapat terwujud berkat propaganda yang hebat, intimidasi SA kepada lawan politik, juga karena karisma personal sang Hitler, dan yang terutama karena adanya kejadian The Great Depression yang telah menyebabkan banyak keterpurukan bagi orang Jerman. Dan masyarakat Jerman menginginkan jawaban atas solusi yang akan Nazi berikan. Nah, di bawah kekuasaan konstitusi Weimar, dan karena Nazi merupakan partai terbesar di Reichstag, maka Hitler meminta Presiden von Hindenburg untuk mengangkatnya menjadi kanselir. Are you asking for, sir? I want the chancellorship, sir. Namun, Presiden von Hindenburg tidak pernah menyukai Hitler, dan dia pun menolaknya. Dan sebagai gantinya, Presiden von Hindenburg menunjuk seorang bangsawan Katolik bernama Franz von Papen untuk menjadi kanselir. Namun, Franz von Papen tidak sebegitu kompeten dan populer untuk mengurus pemerintahan di Reichstag, dan dia akhirnya undur diri. Kemudian, Paul von Hindenburg mengangkat Jenderal von Schleicher sebagai kanselir untuk menggantikan von Papen. Please, give me one more chance, sir. No, gentlemen. I hereby appoint you Reichschancellor. Good luck. Schleicher sama tak populer juga dan tidak terlalu kompeten, sehingga dia tidak bisa mengontrol Reichstag.
ketidakstabilan pemerintahan terjadi terus-menerus dan sangat menyusahkan bagi Presiden von Hindenburg. Nah, dari permasalahan ini, von Papen melihat kesempatan untuk bisa kembali mendapatkan posisi kuat lagi di pemerintahan. Jadi, dia menemui Hitler secara rahasia dan mengusulkan Hitler untuk menjadi kanselir, dan von Papen harus bekerja dengan Hitler, namun tetap di posisi yang kuat juga di pemerintahan. Kemudian, sudah sesuai prediksi bahwa von Schleicher yang dijadikan kanselir memang benar tidak bisa mengontrol Reichstag, dan dia akhirnya pun kalah dan undur diri. Akibatnya benar saja, Presiden von Hindenburg meminta von Papen agar kembali lagi menjadi kanselir. Namun, penasihat presiden menyatakan bahwa keputusan Presiden von Hindenburg sangat buruk karena hal itu dapat mengakibatkan jabatan Presiden von Hindenburg hilang. Dan juga hasilnya bisa saja memicu perang saudara dengan SA, yaitu Stormtrooper-nya Nazi, untuk meletakkan Hitler ke posisi yang kuat di pemerintahan. Kemudian von Papen berbicara kepada Presiden von Hindenburg bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengontrol Hitler, dan walaupun Hitler menjadi kanselir dan von Papen bekerja untuk Hitler, dia meyakinkan bahwa ide-ide ekstrim Nazi tidak akan menjadi sebuah hukum di Jerman. Ya, walaupun semua perkataan manis itu malah menjadi sebuah mimpi buruk bagi orang Jerman suatu saat nanti. Kemudian, karena telah banyaknya terjadi ketidakstabilan secara terus-menerus dalam pemerintahannya, Presiden von Hindenburg yang sudah pusing 7 keliling mau tak mau dengan sangat enggan dan setengah hati, Get me Hitler. ia mengangkat Bapak Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan menjadi kanselir Jerman, yakni tepatnya pada 30 Januari tahun 1933. Nah, pada awal-awal Hitler menjadi kanselir pada Januari 1933, Hitler tidak serta-merta menjadi diktator. Ketika ia menjadi kanselir, konstitusi demokrasi Jerman masih berlaku. Namun, Hitler mentransformasi Jerman dengan memanipulasi sistem politik demokrasi. Hitler dan para pemimpin Nazi lainnya menggunakan undang-undang yang ada untuk menghancurkan demokrasi Jerman dan menciptakan kediktatoran. Barulah pada 2 Agustus 1934 merupakan hari terhoki bagi Bapak Adolf Hitler, di mana Presiden Hindenburg meninggal dunia dan Hitler pun mengumumkan dirinya sebagai Führer atau pemimpin Jerman. Dan sejak saat itulah Hitler menjadi diktator Jerman. Jadi kesimpulan apa yang bisa diambil dari kisah si Bapak Adolf Hitler ini? Ya, kalau Mimin sih ambil positifnya saja dan jangan diambil negatifnya, bahwa orang yang saat ini kau anggap bukan siapa-siapa dan mungkin kau rendahkan, belum tentu akan terus menjadi rendahan dan bukan siapa-siapa. Jikalau kau ada niat dan kemauan, pastinya kau akan menjadi something. Nah, kalau pendapat kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gue Bang Jo. See you in the next video. Bye-bye.